dan Kebudayaan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, yang saya hormati Kepala Bapeda, Kepala Bank Indonesia, para Kepala Dinas, para Wali Kota, para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh stakeholder yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ini untuk memastikan saja dulu. Yang bagian dari jajaran Pemprov DKI Jakarta, acungkan tangan. Oke, yang bagian dari DKI. Oke. Ya, oke, makasih. Terima kasih Bu sekalian. Jadi kita semua di sini kumpul untuk sebuah rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan. Tadi sudah mendengarkan ya paparan Pak Elan, tadi sudah paparan. Beliau ini memang dari zaman kuliah dulu, bukan hanya pinter. Kalau pinter udah jelas pinter. Ini saya sama Pak Elan, tapi fokusnya pada orang miskin terus. Jadi yang lain-lain itu mengurusinya yang kaya, ini beliau dari awal selalu mengurusi kemiskinan. Disertasinya pun soal kemiskinan. Semua yang diurusi adalah terkait kemiskinan. Jadi sekarang ketika beliau mengurusi di TNP 2K, pengalamannya lengkap. Nah, kita di DKI Jakarta baiknya memanfaatkan terus. Kita ini perlu ada conceptual framework yang benar di dalam penanganan kemiskinan. Kemudian yang kedua, penanganan kemiskinan ini tidak bisa dikerjakan single sektor, harus dikerjakan bersama-sama. Harus, kalau kita bahasa kolaborasi gitu. Tapi betul-betul kolaborasi substansi, bukan kolaborasi yang sifatnya kosmetik. Kalau sifatnya kosmetik itu upacaranya kelihatan kolaboratif, tapi actionnya sendiri-sendiri. Nah, substantif ini harus selalu serius dikerjakan. Lalu yang tidak kalah penting sekalian, program-program yang dikerjakan memang mau tidak mau harus program yang punya kaitan dengan semua unsur. Tidak bisa hanya program yang hanya unsur pendidikan saja, hanya unsur misalnya perempuan saja, hanya unsur ekonomi saja, tapi harus lengkap unsurnya. Dan pada akhirnya, Bapak sekalian, ketika bicara kemiskinan, maka kita bicara tentang siapa yang akan ditangani. Nah, siapanya ini penting sekali untuk dirumuskan dengan akurat, dengan benar. Nah, kami berharap, sekalian saya melihat, ini mumpung semuanya kumpul, betul-betul kita ingin ada percepatan pembentukan data tentang tingkat kesejahteraan sosial versi Jakarta. Supaya kita punya sebuah pegangan yang benar sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita di Jakarta itu bisa menentukan sendiri, bukan sendiri maksudnya kita sendiri, tapi kita punya ukuran yang terkait dengan Jakarta, maka program-program yang kita lakukan senyatanya memang mengubah nasib warga Jakarta. Kalau kita tidak menggunakan takaran Jakarta, maka bisa jadi program itu mungkin relevan di luar Jakarta, tapi di kota ini belum tentu menjadi relevan. Nah, kita Bapak sekalian punya banyak pengalaman, kita punya banyak data. Saya berharap sekali data itu bisa dilakukan integrasi. Jadi Bu Kepala Bapeda, Bang juga sekaligus Kadis Kominfotik hari ini PLT, ini betul-betul bisa diintegrasikan. Kita punya data dari Dukcapil, kita punya dari Bapenda, kita punya data tata ruang, kita punya data Carik Jakarta. Itu luar biasa kalau kita bisa integrasikan menjadi satu data terintegrasi. Kalau sudah ada itu, maka kita nanti bisa punya basis yang cukup kuat untuk bergerak. Kemudian intervensi sosial terhadap keluarga penerima bantuan, ini juga kita harus gunakan, kalau boleh saya usul ke depan, gunakannya itu pendekatan pemberdayaan, bukan semata-mata bentuknya bantuan. Kita kan sering bilang
Jangan hanya diberikan ikan, berikan kailnya. Tapi berikan kailnya juga nggak cukup. Pastikan kolamnya masih ada. Iya, dikasih ikan, dikasih kail, terus nyari kolamnya nggak ada Pak gitu. Buat apa punya kail? Oke, jadi berikan kailnya, lalu pastikan kolamnya masih tersedia. Nah kolamnya itulah yang sebenarnya struktural. Kalau sampai pada kail itu belum struktural, itu baru bekal empowerment. Kolam itu struktural. Karena itu struktural itu artinya kebijakan dari pemerintah. Karena itu kenapa ketika programnya seperti Jakpreneur dan lain-lain itu struktural. Memberikan akses pada keuangan, membuka akses pada pasar, itu yang namanya kolamnya. Kemampuannya, keterampilannya itu kailnya. Nah, kita ingin pemerintah itu memberikan pada yang belum bisa mengail sendiri kailnya, yang sudah bisa mengail diberikan kailnya, dan dipastikan ada kolamnya. Nah ini yang saya berharap di dalam intervensi itu nanti lengkap. Nah tiap-tiap kita ini punya bidang masing-masing. Yang pendidikan mungkin masuknya di dalam aspek memberikan kailnya. Yang dinsos mungkin aspeknya pada memberikan ikannya. Yang kemudian UMKM, yang bidang-bidang lain itu memberikannya kepada kolamnya. Nah inilah yang disebut sebagai satu kesatuan. Ini komprehensif. Jadi dengan begitu ketika kita membereskan masalah kemiskinan, ini benar-benar bisa tuntas. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita perlu punya, kalau boleh saya memberikan pandangan, melihat persoalan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, itu bukan semata-mata sebagai sebuah masalah kesra, tapi juga sebagai masalah perekonomian. Penyelesaiannya itu di dalam bidang perekonomian. Jadi kalau pandangan lama, mereka yang tertinggal itu dibantu. Kalau kami melihatnya mereka yang tertinggal itu dimasukkan ke dalam sistem perekonomian. Supaya dia hidup lewat sistem perekonomian. Itu sebabnya 2 tahun lalu, yaitu 21 kita masif membagikan IUMK waktu itu namanya. Kemudian masif membagikan NPWP. Kenapa? Karena kita ingin membawa mereka ke dalam mekanisme ekonomi, mekanisme pasar, sehingga mereka nanti kesejahteraannya meningkat. Jadi solusinya adalah membawa mereka ke dalam sebuah perekonomian. Selama mereka berada di luar kegiatan perekonomian, terlewat, maka selalu mereka akan membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, ini sekalian yang di dalam sebuah kebijakan itu harus ditaker. Jangan sampai menjadi orang menganggur itu pilihan rasional. Kenapa? Lah ternyata bantuannya lebih banyak. Lebih banyak menjadi orang nganggur daripada ketika masuk kerja pendapatannya malah jadi sedikit. Udah kerja dapatnya sedikit. Ternyata lebih enak ya kalau nganggur. Itu dalam ilmu ekonomi ada treatmentnya tersendiri tuh. Bagaimana kita memberikan kepada publik itu berada di lapangan pekerjaan, walaupun gajinya terbatas, itu menjadi langkah yang rasional. Tapi kalau kemudian menganggur menjadi rasional, itu di situ trap yang bahaya. Nah, kita perlu mendorong supaya bisa bergerak menjadi aktif di perekonomian. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, selama beberapa tahun ini begitu banyak yang terlibat. Jadi saya secara khusus ingin sampaikan apresiasi, terima kasih kepada semua lembaga yang ikut memikirkan persoalan kemiskinan di Jakarta, mulai dari Semeru, ada PSPK, ada JEPAL, ada universitas, tentu TNP2K obviously karena itu punya tanggung jawab, kemudian peneliti, aktivis sosial, kami sampaikan terima kasih. Karena dengan begitu kolaborasi yang dilakukan itu lintas sektor, lintas keilmuan, dan memang keuntungan Jakarta itu di situ. Keuntungan Jakarta itu karena kota ini tempat berkumpulnya semua talent.
Tidak ada kota lain yang talentanya selengkap Jakarta. Sayang kalau pemerintah tidak mengoptimalkan. Lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga berharap maka gunakan empati yang cukup tinggi. Jangan lihat angka kemiskinan itu semata-mata sebagai statistik. Tapi bayangkan kalau berada di dalam situasi kemiskinan. Dan kita semua mungkin dalam perjalanan hidup pernah merasakan menjadi orang yang miskin. Dan oleh pendidikan, oleh kesempatan kerja, kita diangkat dari tempat-tempat itu. Kita masing-masing punya sejarahnya, masing-masing punya narasinya. Mungkin dialami kita, mungkin dialami orang tua kita, mungkin dialami kakek kita. Tapi pastilah, paling banyak kita 3 generasi kok melek huruf ini. Paling banyak 3 generasi, ditarik sampai kakek, pasti ada kakek kita yang buta huruf. Pasti ada kakek kita yang miskin, pasti itu. Karena memang kita negeri yang baru berumur, Republik ini baru berumur 77 tahun. Jadi jarang sekali ada yang dari keluarga sangat terdidik, sangat makmur dari dulunya. Nah, itu sebabnya mengapa saya berharap sekali, Bapak Ibu sekalian, di fase ini, ketika kita bekerja, tumbuhkan empati yang sangat serius. Betul-betul harus ada. Dan kalau boleh nih Bapak Ibu sekalian dalam pembahasan tentang ini, berikan porsi yang cukup untuk membuat kita bekerja penanganan kemiskinan itu sepenuh hati. Karena ini menyangkut keluarga-keluarga yang memang hidupnya amat sulit. Dan kita di Jakarta punya contoh cukup banyak. Jadi kami berharap para kepala dinas, para kepala badan, kalau boleh berikan ruang untuk interaksi langsung ke lapangan, merasakan dekatnya dengan tantangan itu. Bagi yang bekerja di wilayah atau punya pengalaman di wilayah itu pasti punya exposure itu. Yang pernah lurah, yang pernah jadi sekel, yang pernah berada di kelurahan lah, pasti punya pengalaman itu. Tapi bagi yang bekerjanya selalu di lingkar balai kota, belum tentu mendapatkan exposure itu. Pastikan exposure itu ada. Pastikan kita merasakan. Dan empati ini sangat dibutuhkan Bapak sekalian. Supaya kita ketika menangani soal kemiskinan, itu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bukan semata-mata ini sebagai perintah dari atasan, bukan semata-mata ini karena peraturan, tapi karena memang kita memiliki hati di urusan ini. Kalau Bapak Ibu menemukan situasi-situasi seperti itu, nanti rasanya perjuangan kita dalam pengentasan kemiskinan itu akan sangat membahagiakan. Saya boleh sharing sedikit perasaan saja ini. Ketika hari Minggu malam kemarin, teman-teman JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, itu mengadakan evaluasi 5 tahun kami bertugas di Jakarta. Saya bisa katakan mungkin the most rewarding pengalaman ketika kita berbicara itu adalah ketika justru rakyat yang menyebut dirinya sebagai rakyat miskin itu mengungkapkan rasa syukurnya atas apa yang dikerjakan di Jakarta. Kalau yang menyatakan syukur itu yang sudah makmur, sejahtera, ya memang baik-baik saja. Tapi kalau orang-orang miskin menyampaikan, terima kasih kami bisa hidup tenang, terima kasih kami bisa merasa punya hak yang sama, terima kasih kami sekarang dimanusiakan, Bapak sekalian, itu adalah, saya bisa bilang, spiritual reward yang luar biasa. Nah, itu membutuhkan kepada kita semua empati. Dan saya ingin kita semua juga melihat masalah yang ada kemiskinan di Jakarta ini, pemerintahan seringkali tidak memberikan pengecualian di dalam keberpihakan kita kepada yang miskin. Sebagai contoh, kita kalau diperiksa itu nanti ditanya sebuah program itu, satu tepat sasaran. Kalau udah tepat sasarannya aman, yang kedua tepat guna. Nah, tepat guna itu ketika sampai kaum orang miskin itu susah sekali Bapak Ibu tepat guna. Kita memberikan untuk beli seragam, tapi tidak punya uang untuk makan malam. Terus mau dipakai apa ini uangnya? Mau dipakai untuk beli seragam atau dipakai untuk makan
malam. Nah, prinsip-prinsip di dalam proses seperti ini tuh ada filosofinya. Kalau kita membiarkan ini bergerak begitu saja, bisa jadi nanti masyarakat miskin, masyarakat yang masih terbelakang itu selalu kalah, Bapak Ibu. Karena prinsip seperti tadi itu bisa dilaksanakan dengan leluasa ketika kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang punya pos-pos alokasi yang aman. Karena itu kita bisa memastikan yang namanya tepat guna. Tapi ketika berhadapan dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan, maka tepat guna itu sering menjadi masalah. Saya ingat dosen saya, ini dosennya Pak Elan juga, ketika di Jogja namanya Profesor Mubiarto. Profesor Mubiarto itu dikenal sebagai ahli ekonomi pedesaan. Ekonomi pedesaan tuh. Beliau terlibat di dalam sebuah proyek waktu itu namanya apa ya Pak, tahun 90-an. IDT, Impres Desa Tertinggal. Ingat ya? Kalau ingat berarti kita lahir era yang sama kira-kira. Kalau tahu aja enggak berarti Anda lahir 80-an lah, 90-an gitu, masih SD gitu, mana pula tahu. Namanya IDT, Impres Desa Tertinggal. Itu sebuah impres di mana tiap desa diberikan berapa waktu itu ya? 20 juta. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Lalu kan itu desa-desa tertinggal ya. Nah, ada dengar pendapat di DPR waktu itu. Lalu di DPR itu bilang begini pada Prof. Mubiarto yang waktu itu membantu di Bappenas. Bilang ini, itu uang yang dikirimkan 20 juta kepada setiap desa, itu nanti akan digunakan dengan benar atau tidak? Mungkinkah nanti di desa-desa itu malah dikorupsi uangnya? Karena mereka tidak pernah terima uang sebanyak 20 juta. 20 juta di saat dolarnya itu sekitar 2.500. Berarti kira-kira berapa dolar tuh? 4 ribuan ya? 4 enggak waktu itu. Kalau 20 juta 2.500 berarti 8.000 ya. 8.000 dolar. Kalau 8.000 dolar sekarang itu berapa juta? Berapa juta kalau 8.000 sekarang? Berarti kalau sekarang kira-kira 120 juta kira-kira. Uang itu diberikan per desa. Lalu apa jawaban Pak Mubiarto di dalam forum itu? Beliau menjawab begini. Uang yang dikirimkan 20 juta ke tiap-tiap desa itu, dia akan mengalir dan berputar di desanya. Kalaupun dia tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang kita harapkan, uang itu berputarnya di sana. Daripada, ini jawaban dia, dibagikan ke segitiga emas dan tepat sasaran. Lebih baik uang itu dikirimkan ke tiap-tiap desa miskin dan tidak tepat sasaran. Tidak tepat guna, maksud. Tidak tepat guna. Ternyata digunakan berbeda dengan yang diharapkan. Apapun dia akan bergeraknya di situ. Apalagi pada waktu itu yang namanya connectivity secara finansial belum seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita mudik itu uang itu keluar dari Jakarta cepat sekali masuk daerah. Dalam waktu sebulan uangnya balik lagi ke Jakarta, cepat sekali. Ngendepnya itu cuma sebentar. Kenapa? Nah, karena habis itu langsung transfer lagi tuh uangnya ke sini, balik lagi ke sini. Kenapa? Karena connectivity finansial kita luar biasa. Waktu itu belum. Tapi saya ingat pada waktu itu saya mendengarkan jawaban itu. Dan seruangan hearing itu diam semua. Karena daripada uang itu berada di segitiga emas. Waktu itu segitiga emas masih populer. Sudirman, Kuningan sama Gatot Subroto. Lebih baik uang itu dikirimkan ke desa-desa dan dimanfaatkan di sana walaupun tidak seperti yang kita harapkan penggunaannya. Nah, ini salah satu moral principle yang saya rasa di dalam penanganan kemiskinan itu kita pegang. Bahwa lebih baik kita membantu apapun nanti hasilnya daripada kita memilih untuk tidak membantu. Nah, mudah-mudahan di dalam kita bekerja ini bukan hanya teknokratik, tapi juga ada unsur empati, ada unsur value yang kita perjuangkan.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri kegiatan rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Saya sampaikan terima kasih atas keterlibatan semua dan sekaligus juga kepada seluruhnya. Saya mohon pamit karena untuk berikut-berikutnya kalau ada koordinasi barangkali sudah orang yang berbeda yang akan memberikan sambutan di sini. Semoga Bapak Ibu sekalian jaga semangatnya. Kita sama-sama menjalankan amanah konstitusi dan bagian kita adalah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa dalam urusan ini saya berbuat sesuatu yang nyata, saya melakukan langkah-langkah yang konkret yang memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Sekaligus sekalian saya berharap kita semua tetap kompak, kolaborasi ini jalankan terus. Bukan sekedar angkanya turun, tapi rasa bahagia ada di masyarakat Jakarta. Saya sering sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan jajaran semua. Angka statistik berubah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi perasaan warga berubah. Dan perasaan itu terungkapnya gini, untung alhamdulillah kita tinggal di Jakarta. Nah kalau itu ada, kita baru senang tuh. Jadi kita ingin Jakarta memberikan perasaan itu. Dan jangan terlalu kaku soal KTP Bapak Ibu sekalian. Orang miskin itu nggak kenal KTP. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang membutuhkan, belum apa-apa sudah bicara tentang KTP. Biarkan kita membantu siapa saja yang berada di kota ini. Karena kota ini adalah kota milik semuanya. Jangan kota hanya milik orang yang ber-KTP Jakarta. Banyak sekali orang-orang membutuhkan tak punya KTP Jakarta. Ini adalah Republik Indonesia. Uangnya kita dapat dari Republik Indonesia. Diberikan kepada siapa? Untuk warga negara Indonesia, apapun administrasinya, ya. Jadi jangan dipegang. Itu juga yang dipegang tuh Bu Kadis Kesehatan tuh, kalau ada korban kekerasan nggak ditanya KTP-nya. Korban kekerasan, visum dibayarin, nggak penting. Bayangkan, perempuan korban kekerasan di Jakarta, belum tentu ada keluarganya, terus ditanya KTP. Nah KTP itu soal lain, keselamatan. Perlindungan. Jadi tolong kita di dalam melihat ini juga jangan pandang itu sebagai sesuatu yang terlalu besar. Kadang-kadang kita membutuhkan hal administrasi yang tidak penting, jangan jadikan itu sebagai faktor. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu adalah orang-orang yang datang ke sini untuk mengadu nasib, untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Kita semua di sini juga banyak yang tumbuh besarnya bukan di Jakarta. Paling tidak orang tuanya belum tentu berada dari Jakarta. Itu ketika berada tempat jauh dari orang lain, mereka ingin negara itu hadir. Nah, karena pemerintah pusat itu institusinya ada namanya pemerintah daerah. Ya sudah, pemerintah daerah mengurusi siapapun yang ada di daerah itu. Lalu Jakarta kebetulan orang yang berada di sini lebih banyak daripada tempat-tempat lain. Kalau tempat lain nggak kedatangan orang. Jangan sampai kita begini, datang ke sini untuk bekerja, uangnya kita terima, tapi ketika sampai pada bantuan kita tanya, Anda aslinya dari mana? Jangan, kita harus berikan itu dan spiritnya adalah spirit membantu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa negara yang bisa menjadi contoh Bapak sekalian. Contohnya begini, begitu seseorang sudah berada di tanah itu, maka apapun yang menjadi kebutuhan dasar di tanah itu dipenuhi. Tidak ditanya status keluarga negara. Ini sudah bicaranya pada tingkat kemanusiaan. Tingkat kemanusiaan, apapun diberikan. Jadi banyak sekalian lihat kejadian perang di sana. Ada orang pada pindah mencari hidup. Ini seperti Ukraine. Sekarang perang di sana. Jutaan orang keluar tuh misalnya. Dan ketika pindah mencari negara, bayangkan kalau negaranya tanya KTP-nya mana, paspornya mana, mau hidup di mana mereka. Nah, kita juga buat pesan itu. Kenapa misalnya saya pesankan? Supaya nanti ketika mereka juga menjadi pribadi yang berdaya, nanti mereka juga akan membantu yang lain. Ini juga pesan Bu sekalian, kalau kita berbuat ini tolong ingatkan, kalau Anda nanti sudah berdaya, Anda nanti bantu yang lain ya. Bu Kadis, Dik ini selalu sama-sama kalau ada pemberian beasiswa. Saya selalu pesan pada para penerima beasiswa. Pesan itu begini, Anda tidak usah berterima kasih pada kami dan tidak usah membayar balik pada kami. Oke? Anda sekarang terima beasiswa, belajarlah yang rajin, berprestasilah, berkaryalah. Lalu sesudah Anda makmur, berikan beasiswa pada generasi berikutnya. Itu cara membayar balik dari beasiswa yang diterima hari ini. Jadi bukan membayar terima kasih pada kami, bukan. Caranya bayar balik itu bantu orang lain. Nah, kalau kita di hari ini punya attitude begitu, pesankan nanti kalau Bapak sudah makmur, Ibu sudah makmur, bantu yang
lain. Dan seperti juga kita sekarang, kita dibantuin, alhamdulillah naik kelas, bantu yang lain itu spiraling Bapak sekalian, punya efek tular yang dahsyat. Bapak sekalian, saya bisa panjang, tapi saya tutup saja di sini. Nanti cerita terus. Saya ingin sampaikan terima kasih dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK Provinsi DKI Jakarta secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.